Di Asia Tenggara, kita mengenal beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Filipina, Brunei, Timor Leste yang merdeka dari Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa jauh sebelum negara-negara itu lahir, sudah ada republik yang berawal dari kongsi dagang orang-orang Tionghoa di Kalimantan. Republik apakah itu dan seperti apa bentuk negaranya? Pada tahun 1777 sampai tahun 1884 di Pulau Kalimantan Barat pernah berdiri suatu negara yang awalnya berupa kongsi dagang bernama Konfederasi Kongsi Lanfang atau sering disebut Republik Lanfang. Meskipun di era itu umumnya masih menerapkan sistem feodalisme, namun tidak demikian dengan negara yang satu ini. Karenanya, maka tidak salah jika negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem republik modern, bukan saja di Asia, namun juga di dunia. Meskipun negara ini sudah tidak ada lagi, namun sejarahnya tetap menarik untuk dipelajari. Pertama, sejarah Republik Lanfang, negara modern pertama di Asia. Pada abad ke-18, para penguasa wilayah di Kalimantan Barat berinisiatif untuk mendatangkan buruh dari Cina untuk mengerjakan pertambangan di sana. Karena di masa itu para buruh Cina ini terkenal ahli dalam bidang pertambangan logam, emas, dan lain-lain. Dan karena para buruh dari Cina ini banyak yang berada di wilayah Sambas, maka status mereka secara otomatis bekerja pada Sultan Sambas. Dan Sultan Sambas yang pertama kali mendatangkan mereka adalah Raja Panembahan Mempawah, yaitu Opu Daeng Manabon. Sebagian hasil tambang itu nanti dibagi ke para buruh dan Kesultanan Sambas sebagai pihak otoritas. Kegiatan penambangan ini sukses dengan semakin berkembang dan ditemukannya banyak tambang emas baru di Kesultanan Sambas. Maka muncul pula gelombang besar pekerja migran Cina lain didatangkan oleh Sultan Sambas kelima, yaitu Sultan Umar Akad-Madin II. Dan pada tahun 1767 di kesultanan ini jumlah pekerja Cina sudah mencapai belasan ribu orang. Karena jumlah terus bertambah banyak, maka akhirnya para pekerja ini berinisiatif mendirikan organisasi mereka sendiri yang berupa kongsi atau perkumpulan usaha tambang. Sultan Sambas pun menyambut baik usulan itu dan memberikan hak untuk mengatur organisasi kongsi mereka itu, seperti mengangkat pemimpin dan menetapkan struktur organisasian. Dan pada tahun 1768 sudah ada beberapa kongsi dagang yang berdiri. Kongsi-kongsi itu waktu itu diwajibkan untuk membayar pajak kepada Kesultanan Sambas. Dalam setiap kongsi terdapat pembagian bidang seperti bidang pertanian, perdagangan, dan manufaktur. Namun demikian, lambat laun dalam kongsi-kongsi itu muncul persaingan yang tidak terhindarkan. Hingga akhirnya seorang tokoh yang bernama Lau Fangbo yang mendirikan kongsi Lanfang berinisiatif untuk menghimpun sejumlah kongsi lainnya untuk memerangi musuh bersama mereka. Tian Di Hui yang merupakan organisasi semacam mafia triad atau gerakan sektarian bumi dan langit yang sering melakukan pemerasan pada kelompok-kelompok kongsi mereka. Akhirnya persatuan kongsi yang diprakarsai Lau Fangbo ini berhasil menang. Lau Fangbo pun berhasil menyatukan semua masyarakat etnis Hakka di daerah tersebut untuk membentuk Republik Lanfang. Setelah berhasil menang federasi antara kongsi dagang yang diinisiatifi oleh Lau Fangbo, tadi mendirikan Federasi Kongsi Lanfang yang beribu anggota di Mandor
Lu Fangbo membentuk semacam kabinet pemerintahan yang disebut Zongting, yang terdiri atas perwakilan setiap kongsi yang dinaungi Lan Fang, hingga mereka berhasil menyusun sistem tata negara, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya, juga membangun kota dengan segala aktivitas ekonomi dari pertanian, perdagangan, hingga perjudian. 2. Keunikan budaya Republik Lan Fang. Pada umumnya, para pendatang di Republik Lan Fang ini berhasil dari daerah yang sama, bisa satu kota, satu desa, atau masih ada hubungan darah dan mungkin masih satu marga. Akibatnya, ikatan dalam kelompok mereka sangat akrab dan kental, dan dalam kehidupan baru di tempat yang baru, ikatan itu akan terlihat erat. Selain mereka akan cenderung berpikir dan bersikap yang sama, kelompok ini akan menyatu dengan sistem kepercayaan yang sama, dengan melakukan ritual ibadah yang sama juga. Hal ini lambat laun akan tercermin sebagai budaya lewat sikap dan tindakan dalam keseharian. Hal ini melihat dalam kelenteng lokal, yang di sana terdapat berbagai macam dewa dengan tokoh yang beragam. Karena mereka berlatar belakang agraris, mereka sering menyembah Dut Tigong. Lalu untuk teladan budi, mereka sering memuja tokoh Guandi, yang disebut juga sebagai Guangsheng Jun, tokoh Mazu atau Tiangshan Shengmu. Sering mereka puja dalam perjalanan pelayaran dari Cina ke Nusantara untuk kehidupan welas asih. Mereka menghormati tokoh Guan Yi Puza, dan bagi mereka para penambang yang mayoritas subetnik Hakka, mereka menyembah San Hang Wong, tokoh yang dipercaya berkuasa dan paling dalam penambahan logam. Dalam kelenteng yang dibangun juga ditempatkan patung asli tokoh Jiansheng yang mereka bawa dari kampung halamannya ketika berangkat berlayar. Sedangkan untuk pedupaan kelenteng yang baru, mereka akan mengawali dengan menempatkan abu dupa yang berasal dari kelenteng asal mereka, Fengxiang. Secara keyakinan, mereka akan lebih kuat dalam menjalani kehidupan di tempat baru dengan tidak terlepas dari akar leluhur dari tempat asalnya, Yuang Bingling 1998. Kedua unsur budaya yang dominan ini dalam dialek dan kepercayaan akan merekatkan persatuan di antara sesama anggota kelompok penambang. Mereka menyatukan diri dalam kelompok masyarakat kecil yang disebut Hui. Hui akan mengatur segala segi kehidupan bersama seperti logistik dalam kelompok. Hui juga menyusun program kegiatan ritual pada kelenteng komunitas sepanjang tahun yang disesuaikan dengan kalender lunar, serta mengurus persiapan ritual dan pelaksanaannya. Dari segi ekonomi, para penambang akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang disebut Shansha, pasir bukit atau pali parit tambang. Hasil tambang akan dibagi pada sesama anggota secara proporsional sesuai peraturan yang disetujui ketika kelompok dibentuk, mirip dengan pengaturan saham perusahaan sekarang. Beberapa kelompok kecil ini secara sukarela ataupun dipaksa dengan dikalahkan menyatu menjadi organisasi lebih besar yang disebut sebagai kongsi atau zongting. Contohnya Zhengzhuang Zongting. Perkumpulan ini memiliki sistem pengadilan berdasarkan peraturan kongsi, seperti memiliki pasukan pertahanan, menjaga keamanan dan keselamatan bersama, menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak, memelihara prasarana, sistem irigasi, administrasi, dan pembagian tugas para anggota, pembagian lahan pekerjaan, membuat uang logam sendiri, menuntut pajak dan cukai, mengupah para pengurus, dan sebagainya. Para pimpinan kongsi disebut Dage, Taige, kakak laki-laki sulung. Sebutan ini setelah Belanda masuk, panggilannya diganti menjadi Ciatai.
Tidak ada catatan mendetil secara pemilihannya, tetapi pada level terbawah di tiap kampung diadakan pemungutan suara untuk menjadi kepala kampung yang disebut lauda. Untuk memiliki para anggota dipilih puturen yang kelak akan menjadi pembantu ketua. Untuk pengelolaan administrasi di daerah mandor dan kampung, ketua dage dibantu oleh asisten lauda dan waige. Pemimpin pasukan disebut junshi, merangkap juga sebagai wakil ketua zongting. Bagi pengurus kelenteng disebut pusou. Mereka juga bertugas mengatur acara ritual sesuai kalender lunar di dalam kelenteng. Para pengurus silih berganti dipilih setiap 4 bulan kecuali ketua kongsi. 3. Keruntuhan Republik Lanfang. Republik Lanfang dalam perjalanannya juga mengalami berbagai macam konflik dan polemik, seperti misalnya konflik dan polemik dengan Kesultanan Mempawah, Kesultanan Landak, orang-orang dari suku Dayak, serta juga pernah melakukan ekspansi ke wilayah lain untuk menguasai tambang-tambangnya. Namun demikian, Republik Lanfang ini berhasil bertahan dalam waktu yang cukup lama, yaitu hingga 107 tahun, dan telah dipimpin oleh 13 presiden yang dipilih langsung lewat sistem pemilu. Kemudian Republik Lanfang sendiri sudah dimulai sejak tahun 1880, di mana saat itu pengaruh Hindia Belanda sudah mulai kuat di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, hingga akhirnya Presiden Republik Lanfang dipaksa untuk menandatangani perjanjian di Batavia, sehingga akhirnya Republik Lanfang menjadi berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini membuat kesatuan kongsi Republik Lanfang terpecah, dan akhirnya kongsi-kongsi yang awalnya berada di bawah Republik Lanfang yang tidak sepakat dengan penandatanganan yang menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda memutuskan untuk menyerang balik. Pertempuran itu akhirnya membuat Belanda perang dan memutuskan untuk menggempur Republik Lanfang habis-habisan, hingga membuat presiden terakhir Republik Lanfang, Liu Axin Lu Asheng, tewas pada tahun 1884, sehingga Republik Lanfang pun akhirnya ditaklukkan jatuh di tangan Belanda. Namun, karena takut mendapat reaksi keras dari pemerintahan dinasti Qing, pemerintah Belanda tidak pernah mendeklarasikan Lanfang sebagai koloninya dan memperbolehkan seorang keturunan di antara mereka menjadi pemimpin boneka. Namun rakyat Republik Lanfang yang selamat beramai-ramai mengungsi untuk menyelamatkan diri ke pulau-pulau lain. Mereka melarikan diri ke Pulau Sumatera dan banyak yang bermukim di sekitar kota Medan. Sebagian yang lainnya menetap di daerah yang sekarang disebut Singapura. Bahkan Lee Kuan Yew, founding father negara Singapura, adalah keturunan dari rakyat Republik Lanfang itu sendiri. 4. Susahnya mengumpulkan sejarah Republik Lanfang. Meski sumber terkait Republik Lanfang saat ini sudah lumayan banyak tersedia di internet dibandingkan beberapa tahun lalu, namun sebenarnya masih banyak hal yang hilang dari sejarah yang terkait dengan Republik Lanfang ini. Hal itu disebabkan banyaknya catatan yang hilang tentang Republik Lanfang ini. Bahkan bisa dibilang tidak banyak catatan sejarah resmi dari Republik Lanfang yang bertahan. Ada yang mengatakan arsip yang berkaitan tentang Republik Lanfang telah dibawa ke Inggris oleh Thomas Raffles yang beratnya konon mencapai 30 ton. Seperti yang dikatakan seorang sejarawan asal Kalimantan Barat, Sudarto, yang mengatakan bahwa arsip-arsip tentang Lanfang dan arsip sejarah lainnya sudah tidak ada lagi di tanah air. Semuanya ada di luar, dibawa Raffles ke Inggris tandasnya. Namun sudah mulai banyak yang berinisiatif untuk meneliti dan merestorasi mengenai Republik Lanfang ini. Berbagai peninggalan yang berasal dari Republik Lanfang berhasil direstorasi.
mulai dari arsitektur bangunan, lukisan, kerajinan, dan festival budaya, dan yang mengadakan acara itu secara tahunan adalah warga Singapura. Sayang memang Indonesia yang memiliki kaitan langsung dengan tempat di mana Republik Lanfang berdiri justru kurang mengambil peran untuk restorasi yang telah berhasil dilakukan. Bisa dilihat melalui situs Republik Lanfang Singapura. Sejarah keberadaan kongsi yang berada di Kalimantan pada abad lampau ini sekaligus menunjukkan pada kita bahwa tanah dan budaya Nusantara yang kita diami sekarang merupakan tanah impian dan harapan bagi berbagai macam suku, etnis, dan ras untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tidak jarang impian itu seringkali ditebus dengan keringat, darah, dan air mata. Maka sebagai generasi penerus, sudah selayaknya kita hidup rukun dan bersama membangun bangsa agar kesalahan di masa lalu tidak perlu diulang dan agar mimpi kita sebagai sebuah bangsa akan menuju ke tahap pencapaian baru.